Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya. Baik, tadi pertanyaan yang sempat menggantung adalah kita mau tahu suara-suara dari grassroots mengingat langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik meninggalkan Pak Anies. Marahkah mereka? Kecewakah mereka? Bang Tarigan, ini seperti apa? Ya, ini kita harus akui ya, Caya. Saya mengkoordinir 1.015 relawan Anies yang aktif sampai hari ini seluruh Indonesia. Ya tentunya marah. Ini saya nggak bisa pungkiri ya. Ya ini memang begitu, namanya grassroots itu kan mereka nggak peduli. Yang penting lu ninggalin Pak Anies, ya gua marah begitu kan. Ya itu marah betul. Ya. Apa anggapan dari para grassroots ini dengan langkah partai politik? Ini harus saya katakan ya. Ya, nggak apa-apa, dibuka saja. Habis manis sepah dibuang, begitu. Tapi ya itu kata grassroots ya, bukan. Jadi saya hanya membaca di grup itu kan lapor begini-begini. Wah, saya katakan ya ini politik. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan Pak Anies tetap berlayar, ya kan. Tapi kita nggak bisa membantah perasaan orang, perasaan relawan itu kan kirim di grup itu kan begini begitu ya, intinya marah lah, artinya ya wajar lah. Bang Hermawi pun pasti paham betul itu karena kita waktu itu kan sama di timnas ya, ketika Demokrat juga meninggalkan Pak Anies ya sama ya kan, namanya relawan itu kan nggak ada partainya Pak Anies, dia itu mengagumi Pak Anies ya sama dengan saya ya, saya itu dari Jogja. Kuliah di Jogja itu sudah mengagumi Pak Anies dari zaman kami aktivis Jogja. Oke. Ya jadi kita itu tidak, saya meninggalkan ya saya pengurus DPP Partai Demokrat 10 tahun. Saya itu non aktif di Demokrat untuk mendukung Pak Anies. Begitulah relawan itu sangkin mengidolakan Pak Anies. Jadi kalau meninggalkan Pak Anies ya wajar mereka marah ya kan. Tapi ya itulah kita biarkan saja. Nanti juga akan melihat bahwa ini adalah pilihan politik. Ya kan mudah-mudahan Pak Anies tetap berlabuh, kita bisa bersama lagi dengan Nasdem di kesempatan yang berikutnya lagi. Karena politik itu kan nanti itu lawan, itu teman, itu lawan, itu teman, ya begitu-begitu saja lah. Baik, di studio TV One ternyata sudah hadir di sini Bang Henry Satrio yang akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam melihat dari sudut pandang lain, pengamat komunikasi politik kita, Bang Henry Satrio. Wih, kabar baik dong. Orang ganteng. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Henry, mungkin saya tanya langsung terlebih dahulu kepada Bang Hermawi Taslim. Ini bukan kata Bang Iwan Tarigan, bukan juga kata Anies Baswedan, tapi relawan yang marah dengan sikap partai politik dan Nasdem salah satunya. Bahkan ada anggapan habis manis sebah dibuang. Bagaimana, Bang Hermawi? Ya tergantung sudut pandang kita, siapa yang kasih manis, siapa yang sepah. Ingat nggak bagaimana apa yang dilakukan oleh Nasdem, bagaimana menghadapi segala macam publik ketika menjadi pilpres. Ini soal pilihan. Seperti kata Iwan tadi, ini soal pilihan. Tolong juga kami dihargai. Relawan juga tiap hari datang di Nasdem. Pasti ada yang kita layani. Relawan yang mana? Relawan itu banyak. Jadi poin saya, pilihan apapun yang dilakukan oleh partai sebesar Nasdem dengan anggota yang belasan juta, pasti ada yang kecewa, pasti ada yang senang. Tapi itulah konsekuensi kita berpartai, itulah konsekuensi kita memiliki simpatisan, itulah konsekuensi kita dalam kebersamaan. Dengan istri kita saja kadang-kadang ada rasa tidak senang. Tapi yang paling penting kan silaturahmi harus tetap tersambung. Hari ini berpisah, sebentar dulu Caca, mengapa hanya melihat pilkada DKI? Kenapa nggak lihat 38 pilkada provinsi, 514 pilkada kabupaten kota, yang kita bisa berhadapan dengan siapa saja, kita bisa berteman dengan siapa saja, dan itu variannya sangat banyak. Dan itu biasa saja. Di sana kita teman, di sini kita lawan, itu biasa saja. Dan kalau relawan itu kan banyak sekali. Saya ikut. Saya pimpinan nasional yang ikut memverifikasi relawan Anies ketika pilpres. Saya ikut, Iwan tahu itu. Dan itu biasa saja. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan kita hidup bukan untuk membuat orang senang.
kita hidup untuk menentukan pilihan supaya kita bisa lebih maksimal berbakti kepada bangsa dan negara. Itu pilihan kita, bukan membuat senang atau tidak senang. Apalagi kalau cuma di tweet di medsos. Kita penuh perhitungan, kita penuh kalkulasi, kita menimbang-nimbang, mendengar aspirasi. Saya tegaskan lagi, ada 2.206 anggota DPRD Partai Nasdem se-Indonesia, itu semua punya pengikut. Kita termasuk mendengar mereka. Dan ini biasa saja, proses yang biasa saja. Di daerah-daerah lain juga hal yang seperti ini terjadi. Tapi kan daerah lain mungkin tidak tercover oleh TV One. Okay. Daerah lain mungkin tidak seterkenal Anies. Ini biasa saja. Biasa saja, sebuah proses yang biasa. Tolong dimengerti. Kami punya sikap sendiri, kami partai yang berdaulat. Kami tidak bisa diintervensi siapapun, kami punya pilihan sendiri. Demikian. Baik, berkali-kali Bang Hermawi mengatakan pilihan. Saya jadi ingat kalau misalnya soal itu ada pilihan ganda, berarti ada opsi pilihannya pemirsa. Bang Henry Satrio, ketika Nasdem mengambil pilihan untuk meninggalkan Pak Anies atau mungkin tidak mengusung Pak Anies, pilihannya apa? A, ditawari kursi menteri di kabinet. B, Pak Anies sulit untuk menang di Pilkada Jakarta. Kira-kira apa? Atau ada opsi C lainnya? Iya kan dari awal juga, bahkan sama Bang Iwan saya berkali-kali bilang, saya nggak ketemu alasannya kenapa Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta gitu ya. Tidak dari kacamata Pak Prabowo mungkin atau dari kacamata Pak Jokowi sekalipun, karena dia kan jadi batu sandungan gitu. Apalagi sekarang adalah momennya pengaturan partai-partai gitu ya. Ya itu pilihan Nasdem gitu. Kalau apakah saya harus menghormati pilihan itu, ya saya sih lebih memilih terserah Nasdem gitu ya. Karena dalam politik juga ada benefit kan. Nasdem sudah mendapatkan benefit dari mencalonkan Anies Baswedan. Dan sudah dapat susahnya juga mencalonkan Anies Baswedan. Nah kalau kemudian dia mempertimbangkan Anies Baswedan lagi, itu adalah perhitungan 5 tahun lagi kan. Tidak dalam waktu dekat gitu. Sekarang ini kan pasti yang dipikirkan adalah jangka pendek. Jangka pendeknya males lah berseberangan dengan penguasa, mau ngapain. Dapatnya Jakarta aja gitu ya. Apalagi kalau Mas Anies nanti terpilih, kan nggak mungkin juga Mas Anies jadi oposisi kan. Itu apa bedanya dengan yang lain kan nggak ada juga. Karena benefitnya nggak ada lagi buat Nasdem, sudah selesai. Makanya tadi Bang Hermawi Taslim mengatakan berkali-kali ini proses yang biasa aja. Ya buat partai politik biasa aja, buat relawan Anies di Jakarta nggak biasa. Buat saya sih terserah aja. Karena saya sudah memprediksi dari awal ini sulit. Bahkan di salah satu media nasional saya bilang, Mas Anies kalau mau maju ke Pilkada Jakarta, suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena dalam ilmu manajemen itu ada must dan wants, saya pernah ngomong di sini juga. Ya kalau mau maju maka Kaisang. Kan tapi beliau masih mempertahankan etika, moral, dan lain-lain ya. Sehingga ya hari ini kejadiannya begitu. Sekarang ngarepin misalnya PDI Perjuangan dan PKB. Kalaupun PDI Perjuangan dan PKB bersatu, nggak akan Anies juga yang akan dipilih. Pasti PDI Perjuangan punya nama lain. Karena nggak ada kepentingannya juga PDI Perjuangan dengan Mas Anies kan. Oke. Bang Iwan Tarigan, mungkin intinya ada bahwa ini sekarang tergantung benefit ya. Bahwa untuk Pilkada Jakarta, Nasdem tidak memiliki ada benefit apapun untuk mengusung Pak Anies. Tapi kalau kita flashback lagi beberapa waktu sebelumnya, ketika Partai Nasdem, Pak Surya Paloh bertemu dengan Anies, pada saat itu membicarakan mimpi-mimpi seperti apa? Karena kayaknya itu yakin betul mendukung Pak Anies di Pilkada Jakarta. Kenapa sekarang berubah? Ya, tentunya kalau keputusan ini sebenarnya saya sudah 2 minggu tahu. Ya tentunya seperti yang tadi, ada kepentingan. Dia namanya partai politik. Saya 32 tahun di partai. Jadi partai itu kan pasti bicara kepentingan ya. Pak Anies ini pada saat Pilpres kepentingannya ketemu. Kalau sekarang kepentingan dia nggak ketemu. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah nilai. Jadi bukan kepentingan, tetapi nilai yang diperjuangkan. Karena yang paling penting, Caca, kenapa tadi saya katakan menjijikkan? Kalau nanti hari ini terjadi melawan kotak kosong, atau membuat lawan jadi-jadian, seperti di Solo, ini yang perlu dipertimbangkan oleh partai politik. Hari ini bukan kepentingan, tapi nilai.
ini akan menghancurkan semua partai politik, saya katakan itu. Saya baru telepon sama elit Demokrat, saya katakan begitu. Ini hal awal kehancuran. Jakarta adalah epicentrum hal seperti ini. Jangan sampai terjadi, Bang. Nggak ada lagi gunanya nanti lembaga survei seperti Bang Henry. Buat apa? Saya beli aja. Saya mau maju ya Bang Henry ya. Ini kita bicara ya. Kemarin saya ketemu dengan Ketua DPW Nasdem, kemudian Ketua DPD Demokrat. Besok udah nggak perlu lagi kita demokrasi. Beli aja partai, lebih murah. Dia kasih hitungan. Maju bupati, 25 miliar. Kita beli aja tuh kursi-kursi habisin aja. Paling habis 15-20 miliar, ngapain capek? Nah, ini nilai-nilai ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai reformasi 98 yang kita perjuangkan Bang Henry luluh lantah, habis. Makanya Anies lah ya kita harapkan. PKB dan PDI udah pasti. Tinggal nanti PKB ya kita doakan sama-sama dia memegang prinsip ini. Jangan sampai reformasi 98 ini dimakan sama Dracula politik ini. Dan bukan hanya kepentingan hari ini Bang Henry. Saya aktif di 98. Saya memperjuangkan itu. Ya, saya tahu betul bagaimana 98 kami berjuang mahasiswa semua supaya hal ini tidak terjadi. Dan kalau betul ini berhasil Caca, kita lihat saja. Baik. Hancur lebur. Baik, tapi nanti sesaat lagi pemirsa ada kalimat yang mungkin akan kita tafsirkan. Saya tanya nanti kepada Bang Hermawi Taslim ketika Pak Surya Paloh mengatakan ini bukan momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat ke depannya. Apa maksudnya? Disiapkan untuk Pilkada di daerah lain ataukah mungkin 5 tahun ke depan? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.